من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah SWT. Bersyukur senantiasa selalu kita sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmatnya yang telah tertinggal pada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang sehari-hari kita rasakan, nikmat sehat walafiat dan nikmat umur panjang. Alhamdulillah, segala nikmat ini kita masih bisa menggunakannya. Sini jelas, nanti kurang jelas ini. Menjaga kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Semasa salat, semasa bacaan yang tidak bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkorbannya, sahabatnya, kepada hidup yang setia 3 hari dan hadirin bapak bangsa yang berbahagia, seperti tadi saya sampaikan di sebelum salat maghrib, salat pada malam hari kita akan mengikuti kajian pembahasan kitab ada beberapa kayak Imam Bukhari yang akan dibahas oleh Bapak Ustaz Dr. Haryanto. Begitu, mari sama-sama buka kajian kita, sama-sama kita bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sahaja adalah kata-kata bismillah. Ini bisa. Terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kehadirat Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat yang tak terbilang jumlahnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa masih berkumpul dan laksanakan salat berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan pembacaan beberapa hadis dari kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama kita terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan kita sampaikan. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat ya, cari pahala, semangat kita ya. Ya harus semangat lah, cari pahala, cari apa lagi kita ya. Yang masih kerja libur panjang enak ya. Pak Jo, libur nggak Pak Jo? Nggak, masuk terus ya. Wah, Pak Jo sama kayak saya. Masuk terus, insyaallah. Ya, sebelum saya bacakan kitab Adabul Mufrad, nanti insyaallah satu hadis saya bacakan di Adabul Mufrad. Kita baca ini dulu nih, yang seperti biasa, Tangkihul Qaul karya
Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin udah sampai ke apa ini tentang keutamaan azan dan muadzin ya. Kemarin udah kita sampaikan bahwa banyak sekali keutamaan muadzin yang tadinya kita anggap ya bukan sepele, maksudnya gila ini biasa aja gitu. Ternyata muadzin itu pahalanya luar biasa, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kadang-kadang pandangan kita dengan pandangan Allah itu kadang-kadang banyak perbedaan. Kita melihat, menurut kita ini ya biasa aja, tapi menurut Allah luar biasa. Tapi sebaliknya, menurut kita luar biasa, karena menurut Allah Subhanahu wa taala ya biasa aja. Jadi dengan membacakan hadis-hadis dari Rasulullah, ilmu dari para guru kita, para alimul ulama, insya Allah nanti kita mempunyai visi pandangan yang sama dengan pandangan yang diinginkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada hadis yang terakhir di keutamaan adzan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa muadzdinun hafizun wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan, mendapatkan suatu kenikmatan. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan, naungan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun. Jelas nih. Dalam hadis yang lain kan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan sab'atun fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam hadis yang ini 3, salah satu fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak berlaku perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, sama dengan hadis yang satunya lagi. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini, jadi pemimpin itu memang berat. Pemimpin itu amanah yang diberikan kepadanya untuk mengurus masyarakat, mengurus RT, mengurus RW, mengurus bangsa dan negara dari seluruh aspeknya. Itu memang berat. Harus kuat, harus sehat, harus fit, karena pergerakannya itu kan luar biasa. Harus adil ternyata. Tapi ketika adil, nanti di akhiratnya banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun. Tapi kalau nggak adil, nanti juga ditanya oleh Allah, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa muadzinun hafizun. Muadzin hafizun, yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muadzin yang kita lihat biasa-biasa aja gitu, mengumandangkan azan, tapi kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata balasannya nanti di akhirat luar biasa. Hiruk pikuknya di yaumil mahsyar kelak jangan dibayangkan seperti hiruk pikuknya kita di dunia ini sekarang. Sangat luar biasa. Itu sudah jelasan oleh guru-guru kita. Bagaimana matahari seperti ada yang sejengkal di atas kita, semeter di atas kita, 100 meter di atas kita. Bagaimana orang sampai tenggelam dengan keringat manusia saking banyaknya, itu sudah kita dengar dari guru-guru kita. Namun ada 3 golongan orang yang nyaman aja, yang santai aja, nggak merasakan itu semua.
nikmat yang ada, adem, kayak ruangan VVIP gitu. Yang lain kepanasan, dia santai aja. Yang salah satunya adalah muadzin, orang yang suka mengumandangkan azan. Yang ketiga, wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah. Tukang baca Quran. Orang yang membaca Quran, qari. Bukan, sekarang lagi terkenal tuh. Pernah dengar nggak? Qari'ah dengan qari'ah. Ada yang pernah dengar YouTube-nya? Al-Qari'ah itu kan dimaknai sebagai hari kiamat, tapi ada yang memaknai dengan membaca Quran perempuan, padahal itu Qari'ah pakai hamzah. Ya kalau belum cari dari YouTube, nanti kita ngobrol lagi. Wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah. Orang yang suka membaca Al-Quran dalam setiap malamnya mi'atai ayah, 100 ayat minimal. Kalau ahli pojokan sono, wah bukan 100 ayat lagi ya. Kalau habis subuh itu pojok sono tuh biasanya kumpulnya. Wah, 1 juz. Hebat. Luar biasa. Nah, kita berharap tambah yakin nih, tambah rajin nanti yang sudah 1 juz, tambah yakin, karena menurut hadis ini qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah, 100 ayat minimal dalam sehari, maka dia akan mendapatkan fi dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh, akan mendapatkan naungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua untuk rajin membaca Al-Quran. Kalau diberikan kesempatan kepada kita imamun adil sebagai pemimpin yang adil, pemimpin di mana aja, di tingkat paling kecil, kullukum, kan kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Kita mungkin bukan pimpinan di level pemerintahan, tapi kita pemimpin di rumah tangga kita, bapak-bapak sekalian. Kita adalah pimpinan di keluarga kita. Mau dibawa kemana keluarga kita, mau berjenis seperti apa keluarga kita, kita yang akan mewarnainya. Apakah keluarga kita akan kita bawa menjadi keluarga yang hedon, cinta dunia? Apakah keluarga kita akan kita warnai menjadi keluarga yang cinta akhirat? Keluarga kita menjadi keluarga yang pertengahan dan lain sebagainya? Itu kita laki-laki. Nah, ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi kita bukan pimpinan di masyarakat sebagai apapun itu, tapi kita minimal di keluarga kita dan minimal memimpin diri kita sendiri. Kita memimpin diri kita sendiri, kelakuan kita ini kita yang tentukan. Maukah kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuruti hawa nafsu kita, atau kita akan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adil terhadap diri kita, maka kita pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adil melangkahkan kaki, kemana kita akan melangkah? Banyak ke tempat maksiat atau banyak ke tempat taat? Tangan kita banyak pergunakan untuk apa? Apakah kita pergunakan dalam mencari rizki ini di tempat-tempat yang banyak maksiatnya, atau kita gunakan dalam mencari rizki kedua tangan ini dengan sesuatu yang halal menurut Allah dan Rasulnya? Itu semua akan ada pertanggungjawabannya. Nah, itu bapak-bapak sekalian, ibu,
keutamaan muadzin ya. Hadis terakhir di kitab Tangkihul Qaul ini. Kita masuk kepada bab selanjutnya fi fadilatis salatil jamaah. Nah, ini keutamaan salat berjamaah. Insyaallah kalau yang hadir di sini insyaallah sudah pada senang salat jamaah. Ini seperti jamaah tetap kalau kelihatannya ini ya Pak. Subuh kalau ada di rumah saya lihat salat subuh, alhamdulillah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah lama-lama nambah. Lama-lama nambah insyaallah. Orang akan kembali kepada fitrahnya, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya Pak Detiono di RT 6 perwakilannya paling Pak Amin dulu awal ya saya mudah-mudahan lah terus istiqomah. Pak Haji Apip, wah nambah terus-terusan, alhamdulillah coy ya. Jamaah tetap Pak Detiono, Pak Lili, di belakang perwakilan RT 6 halo. Artinya insya Allah akan nambah terus memenuhi masjid-masjid kita. Ya kita walaupun lisan kita nggak ngajak, sering saya sampaikan ini, walaupun lisan kita nggak ngajak, insya Allah tetangga kanan kiri kita lihat kok. Kalau mau ngajak kayaknya belum nggak enak gitu. Ayo Pak sholat masjid, padahal ya nggak apa-apa juga mengajak kepada kebaikan. Bahkan harus sebenarnya, cuman kita banyak pakai banyak nggak enaknya. Tapi kita berdakwah bilhal dengan perbuatan kita, insya Allah lama-lama yang tadinya belum doyan ke masjid, sholatnya masih di rumah, lama-lama mau juga ke masjid. Kalau udah sekali dua kali ke masjid, insya Allah terus-terusan nikmat rasanya sholat di masjid. Nah pada bab ini fi fadilati sholatil jamaah membicarakan tentang hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah salli ma'al jamaah walau kunta jalisan fa inna Allah yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghairi jama'atin. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku habibi, kecintaanku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepadaku, kata Abi Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, salli ma'al jamaah, salatlah engkau dengan berjamaah walau kunta jalisan, walaupun engkau dalam keadaan duduk. Salat jamaahnya dalam keadaan duduk. Umumnya kan kita salat berjamaah berdiri, imam berdiri, kita berdiri. Tapi walaupun engkau salatnya duduk, nggak apa-apa, hadir berjamaah. Guru kita Ustaz Maksum, Masya Allah. Kadang-kadang beliau duduk, guru kita Ustaz Azhar. Kadang-kadang ada yang nambah yang lain. Pak Agus, mana Pak Agus? Kemarin sholat duduk saya kaget, ternyata habis jatuh dari motor. Insya Allah. Ini sesuai dengan hadis ini. Walaupun tajalisan, walaupun kalian sholat dengan cara duduk, fa inna Allah yu'tika bi kulli salatin thawaba 25 fi ghairi jama'atin. Karena Allah akan memberikan kepadamu bikulli sholatin, dari setiap sholat berjamaah, sawaba 25 fi ghairi jamaah, pahala 25 orang sholat fi ghairi jamaah, di luar sholat berjamaah. Kalau kita sholat sekali berjamaah ke sini, fadilahnya 25 kali, 25 derajat dalam hadis ini. Salat subuh di rumah ganjalannya 100 misalkan, ganjalannya salat subuh di rumah 100 misalkan. Nah kalau dikali 25, 100 kali 25 berapa tuh? 2.500 ya. Ini biar gampangnya aja loh kalau kita angkakan gitu ya. Padahal tentu saja nanti balasan dari Allah itu lebih dari angka-angka yang saya sebutkan. Terserah Allah nanti. Fa innallaha yu'tika bi kulli salatin, ganjarannya itu 25 kali lebih. Sedangkan ganjaran satu kali sholat aja kita nggak tahu kalau Allah ridho itu seperti apa. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah itu 25 kali, kan luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
Fadlu salatil jama'ati ala salatil rajuli wahdah 25 darajah, wa fadlu salatit tatawwu' fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli salatil jama'ah ala salatil munfarid. Keutamaan salat berjamaah bagi seorang laki-laki dibandingkan dengan dia salat sendiri yaitu 25 kali, 25 derajat. Wa fadlu salatit tatawwu' fil baiti ala fi'liha fil masjid ka fadli salatil jama'ah an salatil munfarid. Tapi sebaliknya, orang yang sholat sunnah di rumahnya itu seperti kebalikannya. Orang sholat berjamaah, sholat fardu, sholat isya, maghrib, dan yang lainnya, subuh, zuhur, asar, di masjid itu keutamaannya 25 kali dibandingkan kita sholat di rumah. Tapi kalau sholat sunnah kebalikannya. Kalau sholat sunnah utamanya dilaksanakan di rumah. Di rumah dilaksanakannya. Kalau kita misalkan sholat apa di rumah? Ya sholat duha misalkan gitu ya. Kita laksanakan di rumah. Itu pahalanya 25 kali dibandingin dengan kita sholat duha di masjid. Menurut hadis ini. Kalau kita sholat tahajud, masa malam-malam ya kita ke masjid. Itu keutamaannya lebih baik di rumah untuk sholat sunnah dibandingkan di masjid. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat. Sholat wajib, sholat maktubah, sholat fardu yang 5 utama di masjid. Tapi sholat sunnah utamanya di rumah. Laksanakan di rumah. Ya. Kebalikannya jadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah tafdulu salatal faddi bi 27 darajah. Dalam hadis lain, keutamaan salat berjamaah atas salat sendirian itu 27 derajat. Tadi 25 kebanyakan. Dua hadis di atas 25. Dalam hadis ini 27 derajat. Jadi keutamaannya banyak. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholawati 'indallahi ta'ala salatu subhi yaumal jumu'ah fi jamaah. Utamanya salat fardu kata Allah, utamanya salat kata Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah, salatu subhi yaumal jumu'ah fi jamaah, yaitu sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu paling utamanya sholat. Jadi sholat subuh berjamaah di hari Jumat itu termasuk sholat yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa taala. Udah ngantuk pagi-pagi subuh-subuh kita. Kadang-kadang sekarang hujan lagi. Pernah saya baru ngeluarin motor, hujannya nggak pakai kecil, langsung deres. Saya balik lagi masuk. Terus istri saya, kok nggak jadi ke masjid Pak? Ya hujan. Itu salah saya sebenarnya. Yang lain mungkin udah sampai ke masjid. Saya datangnya mepet. Ini keburu hujan. Ya. Jadi yang udah rajin sholat subuh ke masjid, teruskan. Nanti ada kalanya ketemu dengan sholat subuh di hari Jumat. Nah, salat subuh di hari Jumat adalah seutama-utamanya salat kata Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus shalawat indallahi taala salatu subhi yaumal jumu'ah fi jama'atin. Jadi utama-utamanya salat adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Nah, yang udah biasa salat jamaah lanjutkan. Yang belum, saya kalau ngaji di RT di mana-mana di RW itu di RT, yang penting sholat dulu. Jangan karena kita ngejar sholat di masjid, dipaksa ke masjid, di rumahnya enggak. Yang penting sholat dulu. Apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sholat aja kita enggak mau? Apa yang akan nanti dibawa menghadapnya? Dan itu suatu kepastian kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat aja enggak mau. Maka jangan sampai ada satu orang pun di antara tetangga kita yang Islam yang belum sholat.
Ini tugas kita semuanya. Bukan hanya tugas saya, tugas Ustadz Maksum, Ustadz yang lainnya, bukan. Tapi tugas kita semua untuk mengajak dan mengingatkan tetangga kita yang belum mau sholat. Kalau ada orang yang kelihatannya masih kok kayak belum sholat, itu harus kita ingatkan. Kita sebagai tetangganya bertanggung jawab untuk mengingatkan itu. Tapi pelan-pelan ngingetin. Jangan langsung, ayo Pak sholat di masjid. Jangan. Sholat dulu, sholat walaupun di rumah sekalipun. Nanti takutnya keburu. Kita duluan nih sama malaikatul maut, sama malakal maut. Kita belum mau sholat, ternyata maut udah datang duluan. Aduh, takut Pak. Yang pertama dihisab nanti adalah sholat kita. Yang pertama kali dihisab seorang hamba, awalu ma yuhasabu bil abd yaumil qiyamah as-shalah. Idza shalahat shalaha sa'iri amali wa idza fasadat fasada sa'iri amali. Yang pertama kali dihisab adalah sholat seseorang. Kalau sholatnya baik akan dianggap baik semuanya, semua amal yang lainnya. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya akan dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalau kita udah gemar sholat baik di rumah, sekarang alhamdulillah kita meningkat di masjid. Nah, takutnya masih ada anggota keluarga kita. Ingetin anggota keluarga kita. Karuan kalau anak istri kita ngelebar kepada kakak, uak kita, paman kita, om kita, tante kita, itu harus kita ingatkan. Kemudian melebar kepada tetangga kita, karena tetangga kita adalah saudara kita juga. Kita inginnya kan, sering saya sampaikan, inginnya kan bertetangga, bukan hanya di dunia, inginnya juga kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak kalau kita udah kenal, nanti di surganya lagi jalan-jalan sore-sore di surga, ketemu sama Pak Muhani. Toto, Muhani ngapain Pak? Habis main sama bidadari. Enak bener ya saudara ya. Ketemu sama Pak Yali. Pak Yali, rumah ente lebih bagus sih Pak Yali. Di surga nih, cerita di surga. Kita ngelamun aja, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah ente lebih bagus Pak Yali, kata saya. Dia ketemu lagi jalan-jalan sore di surga. Ya nggak tahu, padahal ibadah saya kan sama lu toh gitu. Cuman ini katanya nih saya dikasih bocoran karena saya sering mengajak kepada kebaikan katanya. Saya sering tuh nge-share terutama ayo berbagi di hari Jumat. Nah, ini bersedekah hari-hari Jumat untuk orang yang membutuhkan. Satu paket 10.000. Mayali sebelum hari Jumat udah nge-share terus. Rupanya itu adalah mandalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, maka akan diberikan pahala kepadanya 10 kali lipat bagi dia. Atau sama dengan orang yang melakukan pahala tersebut. Diajak sama Pak Yali, Pak Yalinya nggak nyumbang, tapi ada orang yang ngasih 10 paket, ada yang 1 paket, yang 5, ada yang 30. Ternyata itu pahalanya ngalir juga sama beliau, jadi pahalanya lebih banyak, makanya rumahnya lebih bagus di surga. Oh gitu, insyaallah. Maka ngajak kepada kebaikan itu akan berbuah kebaikan buat kita. Kalaupun tidak di dunia ini, pasti nanti akan ketemu di akhirat. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka balasan yang sama akan diberikan kepada yang mengajak tadi. Pengennya begitu. Kita nanti rombongan Pilada Gotol ada blok tersendiri nanti. Apakah bisa? Nah, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore-sore ketemu lagi sama siapa? Lagi jalan-jalan di pasar. Pasar, di surga ada pasar, ada. Nanti kalau guru-guru kita menjelaskan tentang surga, ada pasarnya di surga. Nanti di dalam Tambihul Ghafilin itu dijelaskan. Satu kitab Tambihul Ghafilin namanya. Nah, itu dijelaskan bahwa di surga nanti ada pasar. Nah, nanti saja kita bacakan lagi tentang itu. Nanti akan menjadi motivasi bagi kita sehingga kita ingin meraihnya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fil jamaah thumma jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tatla asy-syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'a minan nar. Barang siapa salat subuh dengan berjamaah kemudian dia duduk sambil berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta tatla asy-syamsu, sampai terbit matahari, kana lahu sitrun minan nar, maka baginya penghalang dari neraka, wa bari'a minan nar, dan dia terbebas dari neraka. Maka pas banget, udah jadi habit, kebiasaan di sini ya. Kalau yang tidak harus segera pergi kemana-mana, dilanjutkan habis sholat subuh, zikir, baca Quran, baca sholawat, baca tasbih, baca tahlil sampai terbit matahari. Kemudian kalau dilanjutkan dengan sholat isyraq, nah itu pahalanya luar biasa. Kana lahu sitrun minan nar, baginya penghalang dari neraka, wa bari'a minan nar, dan dia akan terbebas dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shalatul rajulu fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajah fa idza shallaha bi ardin falah fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagat salatu 50 darajah. Barang siapa salat seorang laki-laki dengan jamaah, itu akan melebihi pahalanya seperti 25 derajat. Fa idza shallaha bi ardin falah, maka apabila dia salat di ardin falah, itu ardin falah itu di gurun, ya, jauh kemana-mana lah. Fa atamma wudu'aha, tapi dia menyempurnakan wudunya. Wa ruku'aha, ruku'nya, sujudnya, balagut salatu 50 darajah. Maka kalau dia tempat sholatnya udah susah, nah kalau kita artikan zaman sekarang, kita kan nggak di gurun nih, tempat sholatnya udah susah, lagi pergi misalkan kemana, cari air susah, tapi dia tetap berusaha, walaupun bisa tayamum misalkan, tapi dia tetap mencoba mencari mencari air untuk wudhu. Dia tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka kalau yang seperti ini, karena lebih susah lagi untuk melaksanakannya, maka dia mendapatkan 50 kali derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Jadi karena usahanya lebih sulit, lebih susah, maka pahalanya akan lebih banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adrakal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa seseorang adrakal jamaah, artinya melaksanakan sholat berjamaah, arba'ina yauman, 40 hari, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah akan menulis baginya pembebasan dari api neraka, dapat sertifikat bebas neraka, wa bara'atan minan nifaq, dan bebas, sertifikat bebas dari termasuk golongan orang-orang munafik. Makanya ini yang disebut dengan sholat apa yang di Masjid Nawawi itu di Madinah, sholat arba'in ya. Nah, kalau bangsa kita nih, orang kita, sholat arba'in katanya di Masjid Nawawi itu 40 hari dengan berjamaah, nggak ketinggalan jamaah. Ternyata ini fadilahnya luar biasa. Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ya, bukan di masjid sana saja, di masjid kita pun sama. Tentu saja ada keutamaannya di sana, tapi di Masjid Al-Ikhlas ini sekalipun, kalau kita bisa melaksanakannya arba'ina yauman, 40 hari kita berjamaah tanpa putus, kataballahu lahu bara'atan minan nar, Allah akan stempel di jidat kita bebas dari neraka. Kalau bebas dari neraka, kemana kita akan pergi? Ya, akhirat itu cuma 2 tempatnya, kalau nggak neraka, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bara'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari golongan orang-orang yang munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalal bardaini, barang siapa salat dalam keadaan salat dingin, 2 keadaan dingin, yaitu salat subuh dan salat isya, fil jamaah dakhala jannah bi ghairi hisab, maka dia akan masuk dalam surga dengan tanpa hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida salatal jamaah kataballahu lahu dahiban wa raji'an asyra hasanatin
wa mahanu asyra sayyatin wa rafa'alahu asra darajatin. Barang siapa dia bisa hadir dalam sholat jamaah, setiap sholat jamaah, maka dia ditulis baginya 10 kebaikan. Wa mahanu asra sayyatin, dan dihapus baginya 10 keburukan. Wa rafa'alahu asra darajatin, dan diangkat baginya 10 derajat. Semua ini adalah terserah Allah, jenis derajatnya kayak apa kita nggak tahu. Perbedaan satu derajat dengan derajat yang lainnya kita nggak tahu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas luar biasa nanti perbedaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid illa fil masjid, kecuali salatnya di masjid. Ya. Kalau orang tetangga masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali di masjid. Terus kita berpikir, tetangga masjid berarti itu Mas Syahril, sama ini bukan. Tetangga itu kata Sayyidina Ali masuk dalam tetangga, kategori tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, ke belakang. Hitung aja tuh kita. Ada nggak 40 rumah ya? Jadi bukan hanya yang nempel aja kategori tetangga itu. Dan insya Allah semua kita ini tetangganya masjid. Jadi sebaiknya sholatnya di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah rahmah wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha wal jama'atu rahmah wal furqatu adzabun. Salat jamaah adalah rahmat penuh dengan kasih sayang. Wa hiya khairun minad dunya, dan ia lebih baik dari dunia wa ma fiha, dan seisinya. Karena pandangan Allah itu seperti ini. Kita memandang dunia itu luar biasa. Cintanya kita kepada dunia. Melihat, nggak usah yang bagus-bagus, wuling yang baru itu, yang kecilnya itu yang baru, kayaknya keren banget gitu ya. Kita senang lihat. Wuling yang listrik itu Pak, kan keluaran yang baru itu ada yang bagus tuh, bagus banget. Masya Allah. Pengen saya itu. Ya, pengen kan boleh, siapa tahu nanti kan ada yang kasih. Wuling aja nggak usah Mercedes deh, BMW nggak usah. Lihat wuling keluar baru aja kita seneng banget, kayaknya ih keren gitu ya. Buat yang nggak jauh-jauh gitu. Apalagi yang lain-lainnya. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, sholatul jamaah rahmah wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Salat jamaah itu adalah rahmat, dan dia lebih baik minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Wal jama'atu rahmatun, salat jamaah itu adalah rahmat, wal furqatu adzabatun, sedangkan salat bersendirian adalah azab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kalau kita, pandangan kita ini, kita samakan sekarang pandangan kita dengan pandangan Rasul, pandangan kita dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat sesuatu itu menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Kalau kita kan masih kebendaan pandangannya. Handphone udah punya, Oppo, ngelihat Samsung, wah bagus banget. Ngelihat Apple, iPhone, wah itu kayaknya udah. Padahal ya sama fungsinya buat telepon-telepon juga, baca WA, segala macam. Yang paling utama kalau menurut Allah dan Rasulnya, berarti handphone itu bukan mereknya tapi fungsinya buat apa. Kalau sering kalinya kita melihat hal-hal yang negatif, ya buruk, walaupun itu Apple, iPhone sekalipun. Tapi handphone ini akan menjadi baik menurut pandangan agama apabila banyak digunakan. Ada mushaf di sini, mencari tahu tentang agama Allah dan lain sebagainya. Nah itu akan lebih baik. Itu pandangan Allah dan Rasulnya itu begitu. Seringkali berbeda dengan pandangan kita. Maka melalui ta'lim seperti ini, maka kita akan menyamakan pandangan dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa Dede? 10 menit lagi. Ya, kita baca cepat beberapa hadis lagi.
Keutamaan babul ashir, bab yang ke-10 fi fadilatul Jumu'ah, dalam keutamaan salat ini, keutamaan hari Jumat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam al-Jumu'ah. Penghulunya hari-hari adalah hari Jumat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man igtasala al-Jumu'ah kuffirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Barang siapa mandi besar pada hari Jumat, kuffirat anhu dzunubuhu, maka akan dihapus dosa-dosanya wa khotoyahu, dan kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau hari Jumat, Pak, Bu, sebelum mandi, Bapak, sebelum Jumatan, mandi dulu, mandi besar, seperti kita habis berhubungan dengan istri kita. Ya kalau kita kalau bisa bukan seperti ya kita berhubungan dulu dengan istri kita. Pahalanya itu luar biasa kalau pagi-pagi sebelum hari Jumat. Kita kan ngomongnya wah malam Jumat, karena hari Jumat nih. Mandi dulu, mandi bersih. Gimana yang mau kerja? Masa di kantor mau mandi? Niatin mandi subuhnya itu sekalian mandi sholat Jumat. Pas kita mau berangkat kerja itu kan mandi tuh subuh, wajo mau kerja misalkan mandi besar kita. Kalau kita nggak bisa mandi besar, di kantor pagi-paginya. Begitu guru saya menyampaikan kepada kita bahwa niatkan mandi di rumah itu walaupun kita lagi nggak berhubungan dengan istri kita, pagi-pagi subuh-subuh tuh mandi. Hari Jumat misalnya kita mau kerja nih, saya niatkan mandi di hari Jumat, mandi besar. Sama seperti mandi junub kita, rata air ke seluruh tubuh, pakai wangi-wangian. Setelah rata semua, kemudian pakai sampo, pakai sabun, sikat gigi yang bersih, kemudian baru kita berangkat kerja. Insya Allah dapat pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'ah ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sittami'ati alfi atikin minan nar. Sesungguhnya pada hari Jum'ah dan malam Jum'ah itu ada 40 waktu di mana Allah membebaskan seseorang dari api neraka. Ada 40 waktu, arba'atun wa ishruna sa'ah ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sittami'ati alfi atikin minan nar. Ada 40 waktu di mana Allah akan membebaskan dari setiap waktunya 600.000 orang dari api neraka. Jadi kalau satu hari semalam itu 24 jam, maksudnya dalam 24 jam itu ada 40 waktu Allah membebaskan manusia dari api neraka. Setiap waktunya itu ada 600.000 orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan hari Jumat. Maka banyak istighfar di hari Jumat, banyak baca sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ini nih. Nauzubillah, amit-amit kita sudah tercatat sebagai ahli neraka, bisa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari Jumat kata Rasulullah, inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa ishruna sa'atan ya'tikullaha fi kulli sa'atin minha sittami'ati alfi atikin minan nar. Ada 40 waktu Allah akan membebaskan manusia dari neraka, dari cekatan neraka, dan setiap waktunya itu 600.000 orang. Jadi 600.000 kali 40 dibebaskan oleh Allah dari catatan ahli neraka. Amit-amit, nauzubillah, kita termasuk dalam yang udah tercatat ahli neraka. Ada kesempatan di hari Jumat untuk dibebaskan dari catatan ahli neraka dengan memperbanyak ibadah di hari Jumat, perbanyak zikir, terutama perbanyak sholawat di hari Jumat. Itu keutamaannya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah baca sholawat sambil nangis? Pernah belum baca sholawat sambil nangis? Ingat, kangen kepada Rasulullah, kangen kepada Allah, kangen kepada Rasulullah. Terbayang oleh kita bagaimana perjuangan Rasulullah membebaskan kita manusia dari kebodohan, dari kejahilan. Sayangnya terbayang bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita, sampai di akhir hayatnya tetap umatnya yang diingat. Kita cuma disuruh baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Banyak jenis sholawat yang bisa kita dawamkan, yang bisa kita lazimkan. Salawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfaruju bil kurabu wa tuqta bil hawaiji wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimu istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'amillah. Hafalin tuh salawat nariyah, gede. Pahalanya besar, faedahnya banyak. Sholawat apa saja lah pokoknya. Udah kita bahas sebelum ini tentang sholawat, terutama di hari Jumat. Allah akan membebas, ada waktu 40 waktu di hari Jumat, setiap waktunya 600.000 orang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dari catatan sebagai ahli neraka. Nah, mudah-mudahan kalau masuk Isya kita bisa melaksanakan apa-apa yang disampaikan dalam hadis ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya. Bahkan untuk melangkah ke masjid ini pun bukan hanya karena kita mau, tapi karena memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk banyak berzikir kepadamu, wa husni ibadatik, tolong saya ya Allah untuk bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Selain kita berusaha keras untuk bisa mempersembahkan yang terbaik, minta tolong sama Allah. Allah tolong saya, Allah tolong saya ya Allah. Saya ini kok males banget baca Quran ya Allah, tolong saya ya Allah. Saya ini males banget kok untuk sholat jamaah ya Allah, tolong saya ya Allah. Males banget untuk puasa sunnah saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Seperti itu, mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai orang-orang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dan terutama juga kita mintakan ampunan untuk kedua orang tua kita, karena kita hakikatnya bisa duduk di sini, saya bapak-bapak bisa duduk di situ karena berkat jasa kedua orang tua kita. Jangan lupakan kita untuk minta ampunan atas nama keduanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biasanya bersama mengikuti kajian kemarin dengan betul-betul atas pembahasan. Mudah-mudahan ilmu yang kita tahu ini bermanfaat sekali bagi kita dan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baik. Akhirnya mari kita sama-sama kita teruskan kejadian sama-sama bersama dan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Gaji. Alhamdulillah. Kalau dengar tuh palingnya ada yang ngingetin. Walaupun udah tahu, tapi sering diingetin. Ngomong nggak? Siapa? Wah, pahala. Allahu Akbar. Ya, siap. Kenapa? Enggak sampai seluruh ada. Iya. Alhamdulillah.
La haula wala quwwata illa billah. Sekaligus doa pada sore hari saya sih yakin Allah yang mengatur segala-galanya. Alhamdulillah yang datang Caimin yang katanya Ini lupa.
استقيموا صوا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة قبل الله رب خاشع صلاة جنة عنكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله. سبحان الله 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 وبحمده دائما قائما الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعم حمد ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند
الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتنتصرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم اصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.